Hai Tribuners, ketemu lagi bersama saya Rahmi Kasyasarini, GM Bisnis Tribun Jabar, pastinya di program Woman Story. Nah, program Woman Story kali ini saya kedatangan tamu yang spesial nih. Pernah menjadi wartawan Tribun Jabar dan wanita yang bersama saya ini juga menduduki kursi orang nomor 1 di Kota Bandung, di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung. Penasaran kan? Yuk kenalan. Bersama siapa? Saya Kumaha Damang Teteh. Alhamdulillah Teteh, damang. Ibu Weni Frihadianti sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung. Teteh sehat ya. Makasih nih udah datang ke studio Tribun Jabar. Tadi gimana? Di perjalanan macet? Ya lumayan macet teh, karena memang area rumah area yang cukup padat penduduk juga kan. Jadi ya kurang lebih tapi ya bisa lah 25 menit kesini. Aku terakhir ketemu sama, aku panggil Teteh nggak apa-apa ya, Boleh, karena nggak apa-apa. kayaknya lebih ini Muda. banget deh, lebih kelihatan muda banget. Iya. Teh, terakhir kan ketemu kita belum banyak ngobrol nih. Aku tuh sempat penasaran loh sebenarnya karena wow gitu, Ketua KPU Kota Bandung seorang perempuan dan kebetulan nih di program kami nih banyak sekali kita mengundang perempuan-perempuan yang inspiratif. Jadi terima kasih ya sudah mau berbagi nih sama Tribuners begitu. Apa sih yang membuat Teteh interest nih sama dunia politik ya? Bahkan sebelumnya kalau saya pernah spill nih, saya kan suka stalking ya, makanya pernah jadi wartawan, jurnalis juga Iya, ya di jurnalis. Tribun ya. Boleh cerita sedikit? Saya di tahun berapa? 2013-2014 memang pernah jadi di sini ya di wartawan Tribun Jabar sebagai jurnalis. Terus memang di sana juga saya konsennya waktu itu sih memang backup Teh Tia ya di Pemkot juga ada ngeliput soal kepemiluan. Terakhir itu saya ngeliput di ekonomi bisnisnya. Karena memang kan di sisi lain juga saya juga aktif ya di berbagai organisasi. Tentunya itu pun yang setidaknya menumbuhkan passion saya di politik gitu. Saya memang dari 2009 ya sudah mulai aktif di organisasi internal dan eksternal kampusnya Teh. Wow, 2009 Iya. cukup lama 13 juga ya. tahun. 13 tahun. Ya lamanya lah ya gitu. Iya, Saya iya. berproses sebagai aktivis perempuan. Iya. Tuh. Sebagai jurnalis nih dulu kan, Iya. ngejar-ngejar narasumber ya Teh. Iya. Sekarang sebagai ketua, Jadi ibu ketua, kejar-kejar. sekarang ibu dikejar sama siapa? Dikejar wartawan kan. Dikejar wartawan ya. Iya. Apalagi waktu itu kan pas awal mulanya jadi komisioner kan pas tahapan puncak tahapan lah ya untuk pemilu. Cukup kaget juga ya ketika kita yang biasanya jadi wartawan, jadi jurnalis, udah itu kita malah balik dikejar jurnalis gitu kan. Jadi seperti sedikit dejavu gitu ya. Iya, dejavu Teh ya. juga. Ini kan bidang yang ya bisa dibilang nggak inline juga iya gitu ya Teh. Tapi ya mirip-mirip gitu ya. Tapi kalau di KPU kan benar-benar politik ya Teh gitu. Kalau jurnalis kan berbagai macam bidang. Tentu ekonomi bisnis tuh menurutku nih gitu, walaupun aku pun kerja di media, tapi ekonomi bisnis tuh betul-betul kita tuh literasinya harus betul. bagus ya. Iya. Banyak ketemu orang, narasumber-narasumber yang memang mereka mau sharing gitu ya. Betul. Nah sekarang kalau di dunia perpolitikan, apakah itu nggak ini lagi dong ya Teh ya? Nggak tersalurkan lagi gitu ya keinginan untuk cari-cari berita ekonomi bisnis, atau masih tetap harus ada pelajaran yang harus karena kan di KPU ini kan juga saya mungkin kalau sebelumnya ketua-ketua sebelumnya itu kan menjadi ketua itu pernah menjadi komisioner ya di periode sebelumnya. Nah kalau saya kan memang ketika dilantik itu langsung menjadi ketua itu ya ini juga bagian dari tantangan sih buat saya ya, dan saya pun masih berproses. Sama halnya mungkin ketika kita jadi wartawan, bisa kita ditempatin di ekonomi bisnis, kita nyari literasinya atau kita belajar, sama halnya dengan di kepemiluan juga gitu. Di sisi lain kan masalah kepemimpinan juga kan tumbuh tiap harinya gitu ya, dan saya pun masih berproses juga gitu ya dengan tadi masuk di tahapan pemilu di puncaknya gitu ya.
itu kita dipaksa untuk langsung running gitu, harus langsung menyesuaikan diri gitu, dan ini pun suatu pembelajaran yang memang cukup luar biasa buat saya gitu. Apalagi dengan posisi saya sebagai perempuan ya Teh ya. Iya. Kita kan di Jawa Barat yang masih kental dengan budaya patriarkisnya, tentunya kan perempuan itu dianggap bahwa kita itu tidak memiliki kapasitas dari sisi kepemimpinan gitu ya Teh. Nah itu sih kadang ya yang Iya, memang betul. membuat kita jadi tertahan Iya, gitu ya tertahan. secara tidak langsung, Untuk ataupun ini kita berkiprah. maju aja atau ya udahlah gitu. Iya. Emang kita juga punya Mm-mm. bekal-bekal ilmu tadi, apalagi Iya. kalau kata Teteh ya sekarang di sebagai komisioner, Iya. pernah jadi komisioner, pernah jadi apa namanya aktivis juga, lalu jadi jurnalis, justru itu menjadi modal dasar gitu ya, Modal Teh ya, dasar. bagi Teteh Betul. ketika sekarang menjadi ketua itu pernah Iya. punya bidang yang berbeda-beda gitu ya Beda-beda tentunya. gitu. Wah, keren Iya. banget nih Tribuners, kayaknya Iya. ini kita belum apa-apa udah cukup berat juga nih ya. Ini boleh dong kita Iya. minum dulu Teh? Boleh, Silakan. boleh. Ini ada jajanan Iya, pasar juga nih. Iya. Kebetulan kalau ini spesial kita suguhkan Jajanan di sini. khas ini ya, Bandung. Gitu. Nah, menarik sih. Kebetulan memang kalau yang namanya pemimpin perempuan itu banyak juga ya yang apakah bisa ya memimpin segitu banyaknya staf gitu ya, apalagi kalau di KPU kota sekarang, bahkan mungkin PPS di Kota Bandung juga ini ya kayak Dominasi laki-laki ya. pasti ya dominasi Iya, laki. Gimana tuh ceritanya? Iya. Jadi kalau misalnya berbicara kepemimpinan perempuan sih ya Teh ya, sebenarnya seharusnya ya perempuan itu bangga ya, karena memang kita itu sebagai perempuan itu kan memiliki kemampuan dari apa namanya sisi manajerialnya ya. Manajemen ya Teh? Iya, berarti ya? manajerialnya, dan karena selain dari mereka kemampuan memanage perasaan emosionalnya, di sisi lain juga mereka dalam hal pekerjaan pun bisa terbagi ya, dimana kita misalnya membagi peran kita di ranah domestik juga di ranah publiknya gitu Iya, Teh. betul. Dan kelebihan dari kepemimpinan perempuan itu kita itu lebih bisa merasakan emosi dari anggotanya, jadi sisi kepekaannya juga lebih baik. Kita lebih tahu misalnya apa yang menjadi kendala di bawah gitu kan anggota, bagaimana mereka merasakan misalnya beratnya satu pekerjaan atau sedang mengalami kelelahan, terus bagaimana kita harus memotivasi gitu. Belum lagi ya tadi tuh dari sisi manajemennya juga perempuan itu lebih unggul, terus mereka itu lebih detail juga kan gitu kan, teliti gitu. Nah itu yang sebenarnya harus disadari oleh Bawelnya juga perempuan loh. gitu. Nah apalagi itu ya Cerewetnya gitu. juga ya ternyata ya Tribuners ya. Ya, kemampuan untuk mempengaruhi orang itu lebih bagus gitu ya, seperti itu sih Teh. Ya, jadi memang kesibukan Bu Ketua ini bukan hanya saja setiap hari itu ngurusin apa yang ada di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung, tapi juga ternyata sosok seorang ibu juga nih ya gitu, yang punya anak yang lucu-lucu ya. Iya, kebetulan anak saya masih kecil-kecil semua, yang satu 5 tahun, yang satu di 3,5 tahun ya. Dan laki-laki juga gitu ya, lumayan aktif gitu. Ya kita pun kan harus berbagi perannya, di mana kita di ranah domestik, kita pun tidak meninggalkan peran tanggung jawab kita di situ. Jadi sebelum mulai aktivitas pekerjaan, kita pun menyelesaikan tugas kita ya di ranah domestiknya, misalnya ya, mengurus anak-anak dulu gitu kan, bahkan persiapkan hal yang lain ya, ataupun pekerjaan rumah ya, baru setelah itu kita bisa ke ranah publiknya ya, ke pekerjaan kita gitu, fokus. Ya. Memang mungkin di awal terasa berat, tapi ketika dijalani ternyata bisa juga bisa gitu juga, ya. iya. Jadi dengan berbekal tadi berbagai macam bidang ilmu, ditambah lagi managerial skill, iya. Mungkin timing manajemen juga penting ya Teh ya. Penting gitu. banget. Bahwa kalau misalnya disiplin soal waktu, kita juga tahu nih gitu bahwa pekerjaan-pekerjaan yang harus selesai jangan ditunda gitu Teh. Iya, betul. Karena banyak sekali memang yang terkait dengan manajemen itu kadang abai gitu ya, mengabaikan. Saya pernah merasa gitu bahwa dikerjain besok aja deh, ternyata besok-besok ternyata jadi numpuk ya gitu. Iya. Dan itu jadi kurang baik juga nih ketika kita punya pekerjaan yang memang dibutuhkan keselarasan, keterampilan juga kecepatan kita dalam berpikir gitu ya. Apalagi kalau ingat misalnya anak sakit di rumah gitu ya, itu kayaknya mulai bagi-bagi nih. Tapi ya cukup menantang sekali sih ya. Nah,
dari tadi yang Teteh sempat sampaikan nih, pasti ada yang mendorong ya Teteh menjadi sosok yang kuat gitu, juga pencari ilmu. Kalau nggak salah kan Teteh juga Iya. dosen juga ya, Iya. kalau nggak salah nih Iya, gitu. iya. Dan itu sebenarnya dengan banyaknya aktivitas, pasti kan ada seseorang yang support. Nah, boleh dikasih tahu dong Teh ke Tribuners. Sebenarnya sih sosok inspiratif saya ya, sebenarnya ibu sendiri. Karena memang ibu itu dari waktu saya kecil aktivis ya, salah satu aktivis perempuan juga di PKK. Bahkan sampai hari ini mungkin ya, PKK Masih abadi aktif gitu, ya. ya. Nah itu salah satu pendorong saya untuk aktif di berbagai organisasi. Ya di sisi lain karena memang organisasi ini pun jadi suplemen buat saya gitu. Karena dengan kita berorganisasi kan banyak hal yang bisa kita dapatkan ya dari sisi lain, dari masalah berkembangnya kepemimpinan kita gitu kan, wawasan kita, pengetahuan kita, bahkan dari sisi jaringan ya, relationship-nya. Dan di sisi lain juga saya punya suami juga Teh yang memang sama-sama aktivis ya. Kita berangkat dari salah satu organisasi ya, Himpunan Mahasiswa Islam HMI, yang merupakan organisasi tertua mahasiswa di Indonesia. Nah, beliau itu selalu support saya gitu sampai hari ini pun untuk berkiprah di ranah publik ya, di dunia aktivis keperempuanannya, bahkan sampai pada titik ini. Jadi saya pun didorong gitu, bahkan ketika kemarin pun sempat saya daftar KPID Jabar gitu kan, bahkan terakhir hari ini sebagai komisioner KPU pun, itu pun dorongan dari beliau gitu kan, dari ibu saya ataupun dari suami Suami gitu. ya. Iya, Jadi support system ya support Teh. system. Support system adalah seorang ibu nih. Iya, Ibu tuh bagi kita nih ya, seorang perempuan, kita melihat keseharian mereka betul-betul meluangkan waktu untuk diri sendirinya sangat minim Iya. gitu ya. Tapi kalau udah urusan anak, mereka yang paling gercep iya gitu ya, gitu, Teh. iya. Dan suami juga alhamdulillah support juga Support. begitu ya Teh. Dan bidangnya kebenaran sama nih. Jadi Sama cinloknya di organisasi ya Teh ya berarti ya. sebelumnya sebelum di organisasi Iya. sih, tapi cuman memang karena kita di situ ada chemistry ya, sama-sama dulunya aktivis juga ya sama-sama ketika jadi siswa gitu kan, bahkan di dunia kemahasiswaan, jadinya ya chemistry-nya dapet lah gitu ya. Iya, pasangan Chemistry-nya penting juga ya dapet, iya. untuk support ya. Dan ibaratnya kita simulasi juga saat di organisasi ya, bagaimana kita sama-sama menjalankan peran tanggung jawabnya itu di situ gitu, sampai pada akhirnya ya hari ini pun sama gitu kan di rumah tangga gitu. Makanya itu yang membuat saya tidak kesulitan sih ya untuk di ranah domestik dan supportnya gitu kan ya, karena support dari suami itu ada gitu, dan dari keluarga gitu. Iya. Sangat alhamdulillah Iya. banget ya Teh punya support system Iya. yang luar biasa gitu. Apalagi kan kalau organisasi yang saya lihat itu juga benar-benar takes time juga Iya. begitu kan, dan harus mau meluangkan waktu. Belum lagi Teteh sebagai dosen juga harus Iya. belajar, apalagi sekarang ketua KPU gitu yang aktivitasnya ini makin deket-deket kayaknya makin padat gitu ya. Nah, di organisasi nih Teh itu kan juga nggak mudah ya, takes time, juga perlu ada waktu untuk belajar juga. Tapi sebetulnya itu juga pendewasaan diri ya Teh. Iya, Karena betul. ketika kita melihat teman-teman nih di organisasi juga yang support Iya. gitu, melatih mental kita. Betul. Dan kalau saya lihat sih mungkin lebih ke self development, bener nggak sih Teh? Setuju Iya. nggak? Di situ juga Iya. ada hal-hal menarik gitu ya Iya, di situ betul. gitu. Saya setuju sih, karena memang kan mungkin saya pribadi itu kan memang berangkat dari single parent ya, tumbuh dari single parent sama mama dari waktu bayi sampai hari ini, dan memang organisasi ini sangat membantu Teh gitu. Mungkin di saat yang lain lebih senang main gitu kan, lebih senang menghabiskan waktu untuk hal-hal yang mungkin negatif atau apa, tapi saya lebih pada larinya pada organisasi gitu. Nah tadi selain dari kita, dari sisi leadership kita juga berkembang, terus dari wawasan kita juga semakin luas gitu ya Teh. Di sisi lain juga kita jadi punya keluarga lebih banyak lagi gitu ya Teh. Iya, betul. Bahkan termasuk kita pun bisa menuangkan setiap ide gagasan kita di situ juga kan, dengan bentuk program kerja atau seperti apa yang nantinya kan outputnya juga bermanfaat untuk orang lain ya, orang banyak gitu. Seperti itu sih Teh.
Jadi ya saya sepakat kalau untuk berbicara self development gitu. Iya, self development juga penting dan memang ternyata Teteh tumbuh dengan luar biasa nih sekarang. Jadi Iya, tadi your mother Teh gitu kan, iya, yang single parent, iya, terus juga melihat Teteh sekarang seperti ini, pastinya bangga luar biasa ya iya, Teh gitu. Nah, hobi nih Teh, pasti kan kalau organisasi waktunya berarti ini juga ya, iya. lumayan takes time nih. Tapi kalau hobi gimana sendiri Teh? Itu ada hobi kan ya pastinya ya? Ada sih kalau untuk hobi sendiri kan memang saya itu seneng nonton juga ya Teh ya. Karena kalau misalnya di sela-sela waktu aktivitas, saya selalu nyempetin juga kan kalau misalnya di weekend itu nonton. Bahkan ya alhamdulillah punya suami yang sama hobinya gitu kan nonton, dan bahkan sama anak-anak juga mereka gitu kan bisa gitu. Nah, jadi selain dari waktu hobinya nonton, di sisi lain ya mungkin organisasi juga sebenarnya itu bagian dari hobi juga Teh, karena jadi apa ya, jadi passion gitu ya, jadi melekat ke kita, jadi seperti nagih gitu lah Teh. Jadi ya kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif kan kalau di organisasi itu. Di sisi lain ya saya kurang lebih senang juga motor-motoran gitu Teh ya, Jadi Teteh keliling-keliling. bisa mengendarai motor juga ya? Iya Teh, bahkan mungkin Keren. kadang saya juga kalau nyetir motor gede juga kan ke kantor pada kaget gitu Teh. Karena Loh emang gitu saya ya? seneng gitu waktu zaman jadi aktivis di kampus, waktu itu kan sering jadi narasumber ya di pelatihan-pelatihan organisasi. Saya seringnya pakai motor gitu keliling Jawa Barat, itu ke Indramayu, Kuningan, itu Oh ya? sendiri Teh, Indramayu sendiri? serius. Ditemenin suami tuh waktu Enggak itu? kan waktu itu belum nikah juga Iya. kan, Oh itu saya mungkin lebih seneng. waktu itu banyak teman-teman juga yang ini ya, Iya, ketemuan di iya. Indramayu atau di Iya, mana, karena jadi misalnya cabang seru Indramayu ya? atau apa, saya Heeh. mengisi materi di sana. Jadi lebih menikmati perjalanan gitu Teh. Selain itu kan kita juga bisa melepas emosi kita juga di situ sama perjalanan gitu sih. Jadi Tribuners Itu hobi casingnya saya. aja ya ini ya, Ibu Henti ini yang Iya, cewek banget, cewek tapi banget. ternyata dalamannya Sisi wow, maskulinnya juga ada maskulin gitu. ya. Nanti boleh dong aku dibonceng, karena soalnya kan Boleh, aku nggak boleh. bisa naik Boleh motor. nanti kita touring ya. Langsung ya. Iya. Teh, Teh, terkait pilkada nih, sebentar lagi kan begitu. Pasti banyak kegiatan nih. Mungkin ada yang mau disampaikan nih ke Tribuners. Sebenarnya momen menuju ke pilkada ini juga masyarakat perlu tahu juga nih ya gitu. Iya, Apalagi masyarakat Kota Bandung. iya. Mungkin ada yang mau disampaikan Teh. Jadi untuk pilkada sendiri, kita kan dari pasca pemilu itu langsung running ya, langsung running, dan kemarin itu kita sudah menyelesaikan pembentukan badan ad hoc-nya, PPK dan PPS gitu. Nah, dan untuk termasuk untuk penyerahan dokumen syarat calon perseorangan juga kami sudah melaksanakan juga, dan untuk Kota Bandung sendiri memang tidak ada calon independennya ya. Terus kita juga masuk ke tahapan ini ya, untuk kemarin tuh sayembara maskot dan jinglenya. Ya, dan Nah, sudah terpilih juga ya Teh ya? iya sudah Iya. terpilih pemenangnya, yang nantinya kita akan umumkan di acara peluncurannya Teh gitu. Insya Allah kita akan melaksanakan peluncuran itu di tanggal 9 Juni ini, di hari Minggu ya. Nah, tepatnya itu insya Allah di pemerintah Kota Bandung, di Pemkot Kota Di Bandung. Pemkot ya. Iya, Jadi buat masyarakat yang mau lihat live-nya iya. bisa ya Teh ya? Bisa Nanti nanti ya. ya. Bisa di Termasuk nanti ada YouTube-nya KPU Kota Bandung Kota juga Bandung ya. gitu. Salah satunya Tribun Jabar juga kan bagian dari Iya, wajib itu kayaknya media kalau di partner Tribun Jabar. gitu. Gitu. Dan terakhir juga sekarang kita mulai persiapan dari pemutakhiran data pemilihnya Teh. Kemarin itu kita sudah melakukan pemetaan untuk TPS-nya. Kami sudah menerima DP 4-nya juga gitu. Oh, DP 4 ya Iya, Teh? rencana di 24 Juni pun kami akan melaksanakan pelantikan pantarlihnya Teh. Gitu. Oh, pelantikan Pantarlih Pantarlih. itu di bulan Juni Juni juga, ya, di 24 gitu. Juni. Ya. Nah, Teh, kalau harapannya nih, kan pilkada ini momennya juga nggak setiap tahun ya gitu. Kita akan ketemu di berarti 5 tahun Iya. berikutnya. Harapan dari Ibu Ketua gitu untuk pilkada Kota Bandung sendiri gimana nih? Yang pastinya Iya. kan kita pengen kondusif Iya. juga damai ya Iya. begitu. Nah, harapannya bagaimana? Pilkada ini kan pertama kali ya seluruh Indonesia serentak gitu kan, berbarengan gitu. Ya tentunya sih harapannya bisa berjalan dengan kondusif, aman dan tertib, karena bagaimanapun kan ini merupakan hajat bersama ya, Hajat hajat bersama warga betul. masyarakat Jadi harus Kota disukseskan Bandung bersama ya betul. Teh berarti. Dimana kita juga menentukan pemimpin di 5 tahun Ke mendatang depan, gitu, betul. yang dimana
pemimpin itu bisa mampu mengakomodir setiap aspirasi dari masyarakat Kota Bandung sendiri kan, Ya. harapan kita itu. Bahkan termasuk untuk memajukan dari Kota Bandung gitu kan. Nah, ini pun kan kita sangat memerlukan banyak pihak ya untuk bekerja sama, dan alhamdulillah kita pemerintah Kota Bandung, baik itu dari sisi keamanan juga ya, itu sangat support banget gitu Teh sampai hari Alhamdulillah ini, nih ya. alhamdulillah. Bahkan itu pun kami rasakan ketika pemilu kemarin gitu Teh. Nah, sehingga ya ini pun selain dari pemerintah Kota Bandung, dari KPU, tentunya kita juga perlu partisipasi dari masyarakat juga ya, yang dimana pilkada ini kan biasanya sering mengalami penurunan ya untuk tingkat partisipasinya. Ya harapan kita di pilkada 2024 ini dengan berbagai program sosialisasi yang ada di KPU Kota Bandung ini bisa memaksimalkan gitu ya untuk meningkatkan dari partisipasi masyarakat sendiri untuk memilihnya gitu Teh. Ya, antusiasmenya Gitu. juga ya Teh Iya, berarti ya. antusiasmenya. Karena bagaimanapun kan satu suara mereka akan berpengaruh gitu ya. Berpengaruh banyak. Jadi jangan suka punya pikiran yang biarin deh saya Biarin golput aja golput gitu ya. Padahal kan Masih ada satu nggak ya suara yang begitu menentukan sekarang? gitu ya Iya, Teh iya, gitu, menentukan pemenangan gitu kan. Seperti itu. Jadi harapannya ya besarnya masyarakat Kota Bandung ini bisa ikut sama-sama bersamai kami, tidak hanya sebagai partner, misalnya mereka terlibat sebagai penyelenggaranya misalnya di badan ad hoc-nya, tapi juga pas hari pelaksanaan juga memilih, juga mengawal bahwa pemilihan ini pun bisa berjalan secara kondusif, aman, tertib gitu ya, dan itu pun dalam pengawasan mereka pun gitu sama. Ya, masyarakat pun bisa mengakses ke sosial medianya Iya, ya. betul. Jadi mungkin ada alamat Instagramnya Teh, nanti boleh dilihat Boleh, di sini boleh, ya, boleh. Tribuners ya gitu. Boleh. Barangkali ada yang mau tanya-tanya juga Iya, begitu ya bisa. seputar pilkada Iya, gitu. karena di KPU Kota Bandung juga kita ada media center juga gitu. Insya Allah kalau misalnya nanti ada dari masyarakat sendiri gitu kan, nge-DM ataupun apa, kami akan respon gitu. Pasti akan direspon begitu loh Tribuners. Tribuners, aku pengen main dulu nih sama Ibu Boleh. Ketua. Bu, kita mau kuis nih, jawab Boleh. cepat ya. Pilih me time di mall atau nge-mall atau di salon? Salon. Salon ya? Padahal tadi kan suka nonton, berarti di mall Iya. ya Teh. Tapi ya udah. Kalau ke mall juga fokusnya nonton. Atau makan. nonton ya. Jadi kalau me time mending di salon. Liburan ke pantai atau hiking di gunung? Hiking di gunung. Hiking di gunung ya, Iya. karena tadi ternyata Biar maskulin. tenang. Sisi maskulin harus ada. Sama ada tantangan juga kan? Iya betul. Pilih di demo pendukung paslon atau dihujat netizen? Wah, Dua-duanya ini kayaknya susah enggak nih kayaknya nih. Iya, dua-duanya enggak deh kayaknya. Jawab katanya Apa ya? Teh. Apa dong? Dihujat netizen aja kayaknya. Netizen aja ya, karena netizen ya kita kadang juga suka bingung ya. Iya. Kita bener juga kan dihujat juga ya. Iya. Mau bener juga dihujat juga. Dihujat juga. Aduh, seru nih Tribuners, kebersamaan kita sama Ibu Ketua KPU Kota Bandung. Kayaknya kita sampai di sini dulu nih begitu, karena nanti ke depan kita akan Tribun Jabar akan main juga ya ke acara-acara tahapan-tahapan pilkada di Kota Bandung. Hatur nuhun Teteh sudah berbagi kisah-kisah inspiratif dan menariknya. Nah, buat Tribuners, conclusionnya adalah ternyata menjadi sosok inspiratif dan luar biasa itu butuh effort. Tapi juga kalau misalnya Tribuners nggak coba, ya kita tidak akan menjadi perempuan yang luar biasa, apalagi untuk generasi-generasi kita selanjutnya. Demikian Tribuners untuk program Moment Story kali ini. Saya Rahmi Kasyasarini, sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Salam sehat dan semangat.